Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan tugas mata kuliah Komunikasi Bisnis dan Praktikum Bisnis. Adapun materi yang akan disampaikan tentang komunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai makhluk sosial tak lepas dari komunikasi itu sendiri. Adapun pengertian komunikasi dapat dimaknai sebagai jalannya proses di mana seseorang maupun sekelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar. Pada kesempatan ini yang sering kita gunakan adalah komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicara. Contohnya, komunikasi dengan tatap muka, komunikasi lisan yang dilakukan dengan jarak jauh atau telekonferensi. Komunikasi lisan digunakan jika diperlukan umpan balik secara langsung dari penerima pesan relatif sederhana dan tidak memerlukan catatan sebagai dokumen. Auden dapat dikumpulkan dengan mudah dan ekonomis saat ingin mendorong interaksi untuk pemecah masalah dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada kelebihan dari komunikasi lisan. Yang pertama, waktu yang sangat singkat dan ekonomis. Yang kedua, kita dapat menyampaikan emosi dengan baik karena berhadapan langsung, karena dapat melihat ekspresi muka dan intonasi tiap kata. Yang ketiga, dapat menimbulkan komunikasi timbal balik secara langsung. Yang keempat, dapat menimbulkan partisipasi secara langsung. Dan yang kelima, dapat memberikan penjelasan dengan lebih terperinci. Adapun kekurangan dari komunikasi lisan adalah: 1. Mudah disalahartikan atau ditafsirkan berbeda. Ini terjadi bila yang disampaikan didengar banyak orang. Yang kedua, tidak tahan lama. Begitu komunikasi selesai, pesan yang disampaikan bisa lupa. Yang ketiga, tidak bisa digunakan sebagai bukti hukum karena lisan. Yang keempat, bila menggunakan media alat, banyak persiapannya. Yang kelima, komunikasi lisan kurang tegas. Mari sekarang kita melihat ciri-ciri atau perbedaan pendengar efektif dan tidak efektif. Yang pertama, pendengar efektif. Pendengar efektif tentu menunggu orang lain selesai sebelum merespon maksudnya. Ini saat menyampaikan pendapat harus menunggu orang lain berhenti atau tidak saling menimpal. Selanjutnya,
Pendengar yang efektif mengulangi kembali apa yang didengarkan. Maksudnya, memastikan mengulangi kembali informasi yang didengar dari lawan bicara. Yang ketiga, pendengar efektif mengajukan pertanyaan. Jangan berasumsi. Maksudnya, jika kurang paham dengan informasi, sebaiknya bertanya setelah lawan bicara selesai. Yang keempat, berbicara jujur jika tidak dapat mendengarkan dengan optimal. Ini dapat terjadi bila keadaan kondisi lelah atau gangguan teknis media yang digunakan untuk komunikasi. Selanjutnya kita melihat ciri dari pendengar yang tidak efektif. Yang pertama, selalu interupsi saat terjadi dialog atau penyampaian informasi. Yang kedua, memutuskan sendiri tanpa kembali bertanya. Yang ketiga, berasumsi sendiri tanpa memastikan informasi yang didapat. Yang keempat, acuh tak acuh terhadap lawan bicara. Demikian tadi adalah ciri dari pendengar efektif dan tidak efektif. Mari sekarang kita melihat apa itu presentasi bisnis. Presentasi bisnis adalah bentuk komunikasi yang berorientasi pada proposal yang disajikan dalam suatu lingkungan bisnis kepada khayalak yang relatif homogen dari berbagai tingkat pengambil keputusan. Mari sekarang kita melihat tujuan presentasi bisnis yang memiliki 4 tujuan pokok. Ini menurut pendapat dari Joko Purwanto 2006. Yang pertama, menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Salah satu tujuan presentasi bisnis yang paling umum adalah menyampaikan atau menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Pesan-pesan bisnis yang disampaikan harus menarik, sederhana, mudah dipahami, dan enak didengar audiens. Hindari bentuk-bentuk presentasi yang membosankan, monoton, tidak jelas, dan bahasanya sulit dipahami. Tujuan yang kedua adalah menghibur audiens. Artinya, untuk mencapai tujuan presentasi bisnis, seorang pembicara perlu menyelipkan humor-humor segar yang mampu menghidupkan suasana. Tujuan ketiga yaitu menyentuh emosi audiens. Dengan gaya bicara dan intonasi suara yang menarik, pembicara mampu menggugah emosi audiens. Contohnya, pembicara mampu menggugah emosi, semangat, terharu, keprihatinan melalui ekspresi pembicara. Tujuan yang keempat, memotivasi audiens untuk bertindak. Tujuan terakhir dari suatu presentasi bisnis adalah memberikan motivasi kepada audiens untuk melakukan
atau bertindak sesuatu sesuai yang dikehendaki pembicara. Pembicara dalam memotivasi audiens, pembicara menyatakan secara eksplisit, tidak basa-basi, tegas, dan jelas tercakup dalam presentasi. Contoh, pembicara menghimbau karyawan untuk disiplin kerja, meningkatkan daya saing perusahaan melalui peningkatan kualitas produk dan sejenisnya. Singkat kata, bagaimana seorang pembicara mampu memunculkan reaksi para audiens. Selanjutnya yaitu memotivasi audiens untuk bertindak. Tujuan terakhir presentasi bisnis adalah memberikan motivasi kepada audiens untuk melakukan atau bertindak sesuatu sesuai yang dikehendaki pembicara. Sebagai contoh, pembicara menghimbau para karyawan untuk mempertegas komitmennya meningkatkan disiplin kerja, meningkatkan daya saing perusahaan melalui peningkatan kualitas produk dan sejenisnya. Menurut Joko Purwanto 2006, persiapan yang diperlukan untuk presentasi bisnis mencakup beberapa hal. Yang pertama, penguasaan topik atau materi yang akan dipresentasikan. Penguasaan terhadap materi yang akan dipresentasikan merupakan salah satu syarat penting agar apa yang ingin disampaikan kepada audiens dapat mencapai sasaran. Ketidaksiapan terhadap materi yang akan dipresentasikan bukan saja menghambat penyampaian pesan kepada audiens, tetapi juga akan memberi citra yang kurang baik bagi pembicara yang bersangkutan. Persiapan yang kedua yaitu penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Seorang pembicara mampu memanfaatkan berbagai alat bantu presentasi bisnis demi pencapaian tujuan yang dikehendaki. Berbagai alat bantu presentasi bisnis yang dapat digunakan antara lain whiteboard, spedol, overhead proyektor atau OHP, transparansi, slide, komputer, bagan, flip chart, kamera video, tape, televisi, klen LCD proyektor. Selanjutnya persiapan yang ketiga yaitu menganalisis audiens. Agar suatu tujuan presentasi bisnis dapat tercapai dengan baik, seorang pembicara perlu mengenal siapa sebenarnya yang menjadi audiens. Melalui pendekatan bertanya dengan menggunakan kata tanya seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana seorang pembicara akan dapat mengidentifikasi siapa sebenarnya audiens yang dimaksud, sehingga dapat melakukan berbagai persiapan antisipasi. Terus kita persiapan yang keempat yaitu menganalisis lingkungan lokasi atau tempat untuk presentasi. Pemahaman terhadap lingkungan atau suasana lokasi untuk presentasi bisnis tersebut
akan memberikan kemudahan kepada seorang pembicara dalam mengatur alat bantu presentasi yang sesuai dengan suasana lokasi tersebut. Misalnya, apakah lokasi yang digunakan untuk presentasi memiliki ruang yang cukup luas, bagaimana letak ruangan, bentuk meja, dan tempat duduk untuk audiens, dan lain-lain. Sekarang mari kita melihat struktur yang direkomendasikan dalam presentasi bisnis. Yang pertama adalah masalah, yang kedua solusi yang ditawarkan, yang ketiga model bisnis atau model rancangan solusi, yang keempat teknik atau teknologi khusus yang digunakan untuk mewujudkan solusi, 5. Marketing dan penjualan, 6. Kompetisi bisnis atau produk, 7. Tim, profil, dan kapasitasnya, 8. Proyeksi bisnis atau produk dan tahapannya, 9. Rentang waktu dan jadwal, 10. Ringkasan dan call to action. Aturan ke-20 menit presentasi. Rentan sebuah presentasi bisnis pada umumnya berkisar antara 30 sampai 60 menit, termasuk setup peralatan dan tanya jawab. Jadi singkatnya, hanya memiliki waktu maksimal 20 menit untuk menarik perhatian audiens untuk membahas detail lainnya dalam tanya jawab. Jika presentasi cepat dengan durasi 30 menit, Anda masih bisa mengeksplorasi pertanyaan selama 10 menit. Tapi jika cukup panjang hingga 60 menit, Anda bisa melakukan eksplorasi lebih dalam dan audiens Anda bisa memahami prospek yang ditawarkan. Jika tidak, maka kemungkinan besar presentasi gagal. Aturan ke-30, poin ukuran font. Pastikan ukuran font presentasi terbaca dengan baik berdasarkan ruangan tempat melakukan presentasi. Ukuran font 30 poin adalah ukuran yang direkomendasikan dan dapat menyesuaikan ruang. Lebih dari 30 poin mungkin akan lebih baik. Tapi jika kurang dari 30 poin, sebaiknya tidak perlu Anda masukkan ke dalam presentasi, karena hanya akan menghasilkan distraksi. Body language juga diperlukan di dalam presentasi yang baik. Pada bagian ini, yang disampaikan pembicara tentang poin-poin utama dan pendukung beserta penjelasannya. Apa itu poin utama? Yaitu poin-poin pokok yang ingin kita sampaikan. Poin pendukung yaitu penjelasan dari poin-poin utama yang merupakan sekumpulan informasi yang perlu untuk audiens. Sebuah body presentasi yang baik, audiens mudah memahami dan mengingat yang disampaikan pembicara. Sekarang kita
masuk pada apa itu forum dan rapat. Forum di sini yang dimaksud adalah lembaga atau badan, wadah, sidang, ataupun tempat pertemuan untuk bertukar pikiran secara bebas. Sedangkan rapat atau conference atau meeting merupakan alat atau media komunikasi kelompok yang bersifat tatap muka dan sangat penting diselenggarakan oleh banyak organisasi, baik swasta maupun pemerintah, untuk mendapatkan mufakat melalui musyawarah untuk pengambilan keputusan. Sekarang kita masuk pada komunikasi promosional. Menginjak materi tentang promosional, kita harus mengerti tentang jenis komunikasi itu apa, beserta perbedaan komunikasi relasional, promosional, informasional, dan transformasional. Jenis komunikasi. Komunikasi relasional, yaitu komunikasi membangun kepercayaan. Komunikasi promosional, yaitu komunikasi mengarahkan tindakan. Komunikasi informasional, yaitu komunikasi yang memberikan fakta. Komunikasi transformasional, yaitu komunikasi menstimulasi semangat. Komunikasi relasional bersifat percakapan, subjek yang digunakan lebih pribadi. Komunikasi promosional lebih formal dibandingkan relasional, support, memikat. Komunikasi informasional yaitu menyajikan fakta, pesan utama dikemukakan di awal. Sedangkan komunikasi transformasional, ide bersifat abstrak, keterlibatan audiens, dramatis, unik, repetitif. Selanjutnya yaitu promosi. Promosi adalah sebuah upaya yang menginformasikan, menyebarluaskan, mempengaruhi, menawarkan, dan mengajak masyarakat untuk menjadi pelanggan sebuah produk dari sebuah brand. Sekarang kita melihat apa itu tujuan dari suatu promosi. Yang pertama, mengubah sudut pandang dan tingkah laku pelanggan terhadap suatu barang atau produk. Pelanggan yang mulanya tidak tertarik untuk membeli suatu barang atau produk bisa jadi berubah pikiran dan ingin membeli produk setelah melihat promo yang ditawarkan. Yang kedua, membentuk citra produk atau brand di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan oleh penjual atau pemilik brand. Entah bagaimana pemilik brand melakukan branding untuk produknya. Promosi akan sangat membantu tercapainya tujuan branding tersebut. Yang ketiga, bersaing dengan kompetitor. Ini merupakan tujuan promosi yang paling utama, yang paling sering dilakukan oleh sebuah brand. Ketika ada banyak pesaing untuk bisnis, kita menawarkan promo akan membantu menjaga angka penjualan tetap stabil. Yang keempat, meningkatkan keuntungan.
Jika tujuan promosi yang tercapai dan branding yang dilakukan tercapai, bukan tidak mungkin kita mampu menjaga penjualan tetap stabil. Ini juga meningkatkan penjualan dan keuntungan. Dengan begitu, terbukti mampu bersaing dengan kompetitor. Yang kelima, menggait calon konsumen baru. Bukan hanya untuk mengubah sudut pandang dan tingkah laku pelanggan lama terhadap produk kita, tujuan promosi juga sekaligus untuk mendapatkan pelanggan baru. Dengan demikian, tujuan promosi itu pun juga untuk menjaga pelanggan yang sudah dimiliki untuk tetap setia dengan brand yang ada, sekaligus menarik pelanggan baru. Yang keenam, menyebarkan informasi. Ini menjadi tujuan dasar dari promosi sebuah produk atau brand. Dengan melakukan promosi, kita telah membagikan informasi bahwa ada brand atau produk di bidang tertentu. Dalam promosi tersebut, kita memberikan penawaran menarik sehingga promosi berhasil. Tanpa promosi, mungkin tidak akan pernah ada orang yang mengenal kita atau brand produk kita. Sekarang jenis-jenis promosi. Promosi penjualan secara umum ada 3 jenis promosi yang diketahui, yaitu promosi fisik, promosi melalui media tradisional, promosi melalui media digital. Promosi secara fisik dilakukan saat ada event tertentu atau bazar. Biasanya, brand saling bersaing menawarkan produknya. Sementara itu, promosi melalui media tradisional bisa dilakukan dengan membuat iklan di media cetak, koran, tabloid, majalah, dan lainnya. Media elektronik seperti televisi dan radio, dan media lain seperti banner dan billboard. Sedangkan jika Anda promosi melalui media digital, bisa melalui sosial media. Sekarang bentuk-bentuk promosi penjualan dan contoh-contohnya. Advertising. Advertising merupakan bentuk promosi non-personal dengan menggunakan berbagai media untuk merangsang pembelian. Iklan memiliki beberapa karakteristik, yaitu berbayar, non-personal, menggunakan media massa untuk memasifikasi pesan, sponsor yang teridentifikasi, persuasif, dan untuk meraih audiens sebanyak-banyaknya. Contoh iklan. Personal selling merupakan bentuk promosi secara personal dengan presentase lisan dalam suatu percakapan dengan calon pelanggan yang ditujukan untuk merangsang transaksi. Personal selling mempromosikan suatu produk dengan cara mendatangi ke tempat konsumen berada. Selanjutnya yaitu sales promotion. Sales promotion sendiri merupakan bentuk persuasi langsung melalui pengguna berbagai insentif yang dapat diatur untuk merangsang pembelian produk kita dengan segera dan meningkatkan jumlah pembelian. Sales promotion ialah insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian
atau penjualan dari suatu produk dan jasa menurut Coulter. Berbagai jenis peralatan yang unik seperti kupon, perlombaan, pemotongan harga, hadiah, dan lain-lain merupakan promosi penjualan. Selanjutnya yaitu publishing. Publishing dapat dilakukan dengan perusahaan kita untuk mendukung membina citra perusahaan yang baik dan juga menangani atau menangkal isu, cerita, dan peristiwa yang dapat merugikan perusahaan yang dilakukan melalui pembinaan hubungan dengan masyarakat. Public relation. Yang terakhir yaitu direct marketing. Dengan direct marketing, kuncinya adalah komunikasi langsung dengan pelanggan dan juga target customer. Direct marketing diharapkan dapat menghasilkan transaksi atau bahkan dukungan. Bisa memanfaatkan direct mail, katalog, broadcast media, TV advertorial, teleshopping, telemarketing, dan lainnya. Selanjutnya yaitu public speaking. Public speaking adalah proses komunikasi yang dilakukan di hadapan khayalak ramai atau sekelompok orang. Pada umumnya, public speaking bertujuan untuk memberikan informasi, mempengaruhi, atau menghibur orang banyak. Berdasarkan definisi tersebut, maka public speaking adalah tata cara untuk bicara di depan umum, sehingga harus dilakukan secara runtut dan terencana. Oleh karena itu, dalam public speaking tidak hanya membutuhkan kemampuan berbicara, tapi lebih pada kemampuan berbicara yang terstruktur dan mudah dipahami orang banyak dalam waktu singkat. Ada dua manfaat terpenting dari public speaking. Yang pertama adalah membantu meningkatkan rasa percaya diri. Sedangkan yang kedua adalah meningkatkan keterampilan riset. Demikianlah presentasi dari kelompok kami dan terima kasih.